Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Supriyadi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang sebuah dampak dari teknologi. Disadari atau tidak bahwa pada saat ini kita merasakan betapa teknologi telah mengubah berbagai hal. Entah itu cara berkomunikasi, cara menyampaikan pesan. Dengan teknologi bisa mengubah apapun dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia pendidikan, yang mungkin di antara kita pernah mendengar atau mungkin sehari-hari sudah biasa mendengar dengan e-learning, yaitu electronic learning, pembelajaran secara online atau elektronik atau secara digital. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah bahasan tentang e-learning, sebuah dampak nyata teknologi terhadap dunia pendidikan. Sebelum kita bicara tentang e-learning itu apa, kita akan bicara tentang pembelajaran di masa-masa lalu, di masa-masa sebelum kehadiran adanya teknologi atau kehadiran digital, di mana bisa dikatakan metode pembelajarannya menggunakan conventional learning, metode konvensional, di mana pembelajaran dengan metode ini malah diwajibkan adanya kehadiran fisik kita sebagai sebagai instruktur, sebagai guru, sebagai dosen, serta siswa mahasiswa untuk hadir dalam satu tempat. Itu adalah conventional learning. Jadi tidak ada istilah di beda tempat, fisik di mana-mana, tidak ada. Jadi betul-betul fisik ada, entah itu guru, entah itu siswa, mahasiswa, pembelajar, trainer, kemudian peserta training di satu tempat. Dan sumber informasi itu hanya fokus di satu orang, guru, dan satu media, yaitu buku. Karena betul-betul di ruang kelas atau di ruang tertentu yang ada proses pertemuan antara guru dengan murid, antara dosen dengan mahasiswa, di mana proses informasi yang disampaikan hanya bersumber tidak lain dari antara guru dan buku. Dan cenderung hanya satu arah. Entah itu satu arah dari guru ke murid, dari dosen ke mahasiswa, atau dari mahasiswa ke guru. Hanya sebatas di satu tempat, di satu waktu yang sama. Itu adalah karakter dari conventional learning, konvensional yang biasa kita lakukan mungkin bagi kita yang sudah berusia 40 ke atas gitu ya, di masa-masa tahun 90, 80, atau bahkan lebih jauh lagi, di mana proses belajar tidak jauh karakternya seperti ini. Hadir secara fisik, di satu tempat, di satu waktu, dengan sumber informasi yang terbatas dan cenderung satu arah. Apa itu learning? Menurut Horton tahun 2006, learning itu tidak jauh dari teknologi informasi dan komunikasi yang menciptakan pengalaman belajar. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa e-learning itu menciptakan pengalaman belajar yang baru dibanding dengan proses belajar yang sebelumnya, yang relatif conventional learning tadi. Menggunakan apa? Teknologi informasi dan komunikasi. Itu adalah menurut Horton tahun 2006. Sedangkan untuk menurut Peraya tahun 2004, di sini bisa 4 poin yang disampaikan bahwa e-learning itu tidak jauh dari perangkat digital, interaktif, online, umpan balik otomatis. Hampir sama dengan apa yang disampaikan Horton, ada teknologi informasi di dalamnya itu perangkat digital. Perangkat digital ini bermacam-macam. Entah itu laptop, entah itu smartphone, gitu ya, tablet, dan seterusnya. Sifatnya interaktif. Jadi tidak hanya satu arah sebagaimana conventional learning. Dalam arti di sana ada fitur-fitur yang memudahkan, yang kedua belah pihak antara trainer dengan peserta training bisa saling berkomunikasi, tidak hanya satu arah. Dan online. Online dalam arti secara daring. Fisik mungkin di satu tempat, gitu ya. Fisik trainer atau dosen atau guru, sedangkan si peserta training atau mahasiswa atau siswa di tempat lain.
Artinya beda tempat tapi di waktu bersamaan bisa melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi tentunya. Maka ini disampaikan online. Dan umpan balik otomatis. Ini salah satu fitur lain adalah umpan balik otomatis karena di dalamnya ada proses-proses lain sehingga ada otomasi proses request dan responnya antara kedua belah pihak, baik dari sisi pembelajar maupun yang memberikan pelajaran. Nah, e-learning ini mengubah sebuah metode, mengubah sebuah paradigma belajar dari yang awalnya berpusat ke guru, berpusat ke trainer, yaitu teacher center, menuju ke student center. Jadi kalau dulu tuh mengarah ke satu, yaitu guru, sedangkan untuk e-learning itu justru mengarah ke siswanya, mengarah ke peserta training. Nah, apa mengarah atau berpusat ke guru? Sumber informasi terbatas, karena semua siswa berfokus hanya ke guru. Tidak ada tempat untuk mendapatkan informasi lain selain guru, karena di satu tempat, di satu waktu, bersama dengan guru di satu tempat gitu ya. Nah, akses informasi terbatas karena hanya dari guru saja. Waktu dan tempat terbatas, sama-sama terbatas. Jadi, teacher center ini merupakan satu metode sebagaimana saya sampaikan di awal, yaitu konvensional, di satu ruangan, di satu tempat, di satu waktu, guru dengan murid, trainer dengan peserta training. Jadi ya sumber informasi hanya ada di waktu itu, di tempat itu, gitu ya, terbatas. Sedangkan e-learning ini adalah student center. Banyak sumber informasi yang didapatkan, banyak sumbernya, entah itu dari library tentunya yang online, dari portal, kemudian dari internet, ada komunitas pembelajar, tentu dari instruktur juga, dari dosen, dari guru, dari trainer, ada dari expert, bisa jadi mungkin expertnya tidak mengajar, tidak sebagai dosen, tidak sebagai guru, tapi dia expert di bidangnya, sehingga bisa membagikan informasinya secara online. Ada kelas-kelas lain juga, bahkan sekolah lain yang bisa terhubung dalam dunia internet dan bisa diakses oleh kita sebagai pembelajar, sebagai peserta training, atau sebagai siswa, sebagai mahasiswa. Sehingga metode ini banyak sumber informasi dapat, akses informasi luas, karena tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Ya, seperti itu. Ini adalah mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat kepada guru, sekarang berpusat kepada siswa, ya, sehingga bisa lebih banyak informasi yang didapatkan, yang beda waktu, beda tempat. Inilah gambaran teknologi-teknologi yang diterapkan dalam e-learning. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, ada seorang teacher mengakses menggunakan PC yang terhubung ke router, di mana router ini adalah salah satu fasilitas, salah satu alat dalam jaringan komunikasi yang terhubung ke internet, gitu ya. Di dalam internet itu di sana ada database, ada aplikasi, services, web apps atau aplikasi berbasis web. Di sana juga ada teknologi network file sharing, gitu ya. Ada aplikasi digital atau file-file artikel, e-book. Kemudian ada proses pembelajaran melalui service video komunikasi, ada proses pengiriman email, ada proses fitur-fitur task yang secara online. Inilah teknologi-teknologi yang lumrah di dalam dunia e-learning. Di sisi kanannya, sebagai peserta training maksud saya, sebagai student, sebagai siswa, sebagai mahasiswa, menggunakan device-device yang dimiliki, entah itu tablet, PC, smartphone yang terhubung ke internet, sehingga resource atau sumber informasi yang disiapkan oleh instruktur itu mudah diakses melalui internet, entah itu tadi web apps, entah itu dalam bentuk e-book atau file yang di-sharing, atau di waktu yang sama menggunakan service video komunikasi. Yang di gambar bagian kanan, saya kira salah satu hampir mirip. Di sini ada diskusi forum yang merupakan salah satu fitur yang lebih interaktif, ada whiteboard, proses ya pengganti whiteboard atau papan tulis yang ada di kelas gitu ya, menampilkan slideshow, aplikasi sharing, ada web tour, ada pooling gitu ya, bahkan ada video conference sebagaimana tadi yang video komunikasi tadi. Jadi teknologi-teknologi ini yang digunakan ketika proses pembelajaran melalui e-learning. Apa manfaatnya? Tentu sebagaimana disampaikan tadi, aksesibilitas lebih luas karena
bisa menjangkau berbagai sumber informasi. Bisa di custom pembelajarannya tergantung kebutuhan student, tergantung kebutuhan peserta training, karena di antara peserta training, siswa ada berbagai banyak perbedaan yang membutuhkan customisasi sehingga bisa berata. Kemudian ada interaktivitas dan partisipasi aktif. Inilah fitur-fitur yang bisa dikatakan learning banyak. Seperti misalnya ada proses chatting gitu ya, ada proses pooling dan lain-lainnya. Ada efisiensi waktu dan biaya, ini jelas karena dengan e-learning itu tidak ada lagi proses waktu harus datang ke kampus, harus datang ke tempat di kelas secara offline, ada perlu biaya dari satu tempat ke tempat lain, bahkan biaya untuk apa namanya proses pembelajaran di kelas, biaya listrik dan segala macam. Karena sudah difasilitasi dengan e-learning ini di berbagai tempat secara online sehingga tidak ada proses moving, tidak ada proses perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Dan ini pasti menimbulkan efisiensi waktu dan biaya. Dan selanjutnya adalah pembelajaran seumur hidup. Kenapa dikatakan pembelajaran seumur hidup? Karena materi-materi sumber-sumber informasi yang ada di dunia internet yang disediakan di e-learning itu bisa digunakan sampai kapanpun. Tidak terikat di dalam kelas, tidak terikat sebagai siswa, tidak terikat sebagai mahasiswa hanya 2-4 tahun, tapi bisa dimanfaatkan bahkan oleh alumni bahkan sampai menjelang tutup umur, gitu ya. Intinya akses informasi itu begitu luas, begitu tanpa batas waktu sehingga bisa dikatakan seumur hidup. Dan ini terakhir adalah kolaborasi global. Ini adalah salah satu fitur, salah satu fasilitas, salah satu manfaat e-learning dengan menabrak batas-batas geografi sehingga bisa kolaborasi global, tidak hanya satu lokal, tidak hanya satu daerah, tidak hanya satu lokal Indonesia, tapi bisa lebih luasnya secara global bahkan tingkat dunia. Inilah manfaat e-learning yang bisa kita dapatkan dengan teknologi tentunya. Jadi secara summary bahwa kita betul-betul merasakan bahwa betul teknologi ini telah mengubah segala hal dalam kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Dan salah satunya adalah dengan e-learning sebagai wujud nyata dengan kehadiran teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.